العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Kita kaji insyaallah lanjutan kembali pembacaan kitab yang berjudul Ittihafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan karya Fadilatul Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk di pelajaran yang ketujuh, fi bayani man yajibu alaihi shaumu Ramadan, penjelasan berkenaan dengan siapakah yang wajib atasnya untuk berpuasa Ramadan. Berkata Syekh, alhamdulillahi rabbil alamin, syara'a wa yassara, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, basyara wa anzar, wa ala alihi wa ashabihi sadatil ghurari, amma ba'd. Setelah beliau mengucapkan hamdalah, na'am, beliau berkata, i'lamu waffaqani Allah wa iyyakum, anna siyama Ramadan min a'zami faraidil Islam. Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada kalian, bahwasanya puasa Ramadan termasuk dari sebesar-besar kewajiban Islam yang sifatnya fardu ain. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ila qauli, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan, maka datang perintah falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya Islam ini dibangun di atas 5 pilar, 5 pondasi, 5 rukun. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk dipertuhankan, untuk diibadahi dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, dan penegakan salat dan penunaian zakat dan puasa Ramadan serta haji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu untuk melakukannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih, menjelaskan tentang 5 pilar Islam yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap individu muslim, fardu ain. Fal ayatul karimatu tadullu ala anna siyama fardun. Ayat yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, menunjukkan bahwasanya puasa itu adalah fardu ain, wajib. Wal haditsu yadullu ala annahu ahadu arkanil Islam, sementara hadis yang telah berlalu menunjukkan bahwasanya puasa adalah salah satu dari pilar rukun-rukun Islam. Kemudian Syekh berkata, wa qad ajma'al muslimuna ala wujubi siyami Ramadan ijma'an qat'iyya, dan sungguh kaum muslimin telah bersepakat atas wajibnya puasa Ramadan secara ijma' dan qat'i, ijma' yang sifatnya konkret dan valid. Tidak ada silang pandang sedikit pun padanya. Tidak boleh untuk diragukan keotentikannya. Jadi sifatnya ijma' yang tidak bisa ditawar-menawar lagi atau diragukan kevalidannya. Jadi puasa ini tetap berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, dan juga tegak ijma' atas yang demikian itu. Faman jahada wujubahu fahuwa murtaddun an dinil Islam. Siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia murtad dari agama Islam. Tidak diberi uzur sedikit pun atas ketidaktahuannya atau kejahilannya atas wajibnya puasa Ramadan. Apabila sosok yang semisal dia itu tidak layak untuk dikatakan atau ditaksirkan bahwasanya dia tidak mengetahui kewajiban puasa Ramadan. Dari sisi dia mengafiliasikan diri sebagai penganut agama Islam, telah sampai padanya Islam, telah sampai padanya Al-Quran, dia bukan seseorang yang terputus dan terisolir dari dunia luar, memungkinkan bagi dirinya untuk memahami atau sampai kepada pemahaman dan pengetahuan tentang wajibnya puasa Ramadan. Maka hujah tegak, tidak diberi uzur sedikit pun ketidaktahuan padanya
yang kemudian berdampak pengingkarannya terhadap kewajiban puasa Ramadan. Lebih-lebih lagi di negeri yang mayoritas syiar-syiar amaliyah dari Islam itu tampak puasa Ramadan, Lebaran, Hari Raya, perayaan-perayaan berkaitan dengan yang demikian. Maka pengingkaran terhadap kewajiban puasa Ramadan dalam situasi dan kondisi seperti itu tidak diberi udzur sedikit pun atasnya. Sehingga siapa saja yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan dalam situasi dan kondisi yang demikian, maka dia murtad. Yustatabu, dituntut untuk bertaubat dari kekafirannya tersebut berupa pengingkaran terhadap kewajiban puasa Ramadan. Fa in taba, kalau dia bertaubat, maka itu yang diharapkan, masuk kembali ke dalam Islam. Wa illa qutil, tapi kalau dia tidak mau bertaubat, tetap bersikukuh mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dieksekusi, ditegakkan padanya eksekusi hukuman mati. Dan itu kewajiban penguasa wilayah setempat, wajib bagi dia untuk menegakkan yang demikian. Wa yajibu shaumu Ramadan ala kulli muslimin, dan wajib secara individual aini puasa Ramadan itu wajib bagi setiap muslim. Wa man aslama fi athna'i syahri shama ma baqiya minhu faqat. Sekarang ada permasalahan nih. Bagaimana hukum seseorang yang baru masuk Islam di tengah bulan Ramadan? Tadinya dia kafir. Kemudian di tengah-tengah Ramadan, misalkan sudah berlalu hari ke-10 dari Ramadan, dia masuk ke dalam Islam. Atau misalkan seseorang yang tadinya dia anak-anak, kemudian mencapai usia balik di tengah-tengah bulan Ramadan. Atau seseorang yang gila, kemudian sembuh di tengah bulan Ramadan. Bagaimana hukumnya? Wa man aslama fi athna'i syahri shama ma baqiya minhu faqat. Siapa yang berislam di tengah Ramadan, maka wajib bagi dia untuk berpuasa di hari yang tersisa dari Ramadan. Dan ini berdasarkan ijma madhab yang 4 berpendapat bahwasanya kewajiban bagi seseorang yang masuk ke dalam Islam, atau dalam makna yang lebih umum, dia menjadi seseorang yang terkena beban kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan ketika itu. Maka kewajiban bagi dia adalah berpuasa di sisa hari Ramadan. Bermakna tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha puasa Ramadan di tahun tersebut sejak awalnya. Misalkan dia masuk ke dalam Islam di hari yang ke-10. Maka bagaimana dengan hari-hari yang sebelumnya sejak awal Ramadan? Apakah wajib bagi dia untuk mengqadhanya? Jumhur ulama, dan ini ijma' madhab yang 4, berpendapat bahwasanya tidak wajib bagi dia untuk mengqadha Ramadan sejak awal. Karena dia baru terkena beban taklif untuk melaksanakan puasa Ramadan setelah dia masuk ke dalam Islam, atau setelah dia menjadi individu yang wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa Ramadan. Naam. Dan di sana ada pendapat yang lain dari seorang tabi'in, yaitu Atha ibni Abi Rabah. Beliau berpendapat bahwasanya siapa yang masuk Islam di tengah bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk mengqadha hari-hari yang dia tidak berpuasa padanya di tahun tersebut sebelum dia masuk ke dalam Islam. Wala yalzamuhu qada'u ma madha min awwali syahri. Tidak wajib bagi dia untuk mengqadha apa yang telah berlalu dari awal bulan. Wa yajibu shaumu 'alal baligh. Kemudian Syekh menjelaskan, siapa yang wajib bagi dia untuk berpuasa? Wajib puasa Ramadan kepada setiap yang telah balik. Bagi anak laki-laki ditandai dengan tumbuhnya rambut di sekitar kemaluannya, atau telah mencapai usia 15, atau telah mimpi basah. Bagi anak wanita ditambah dengan telah haid. Wa yajibu shaumu 'alal baligh. Amma saghiru al-mumayyizu fala yajibu 'alaihi shiyam. Adapun bagi anak kecil yang telah mumayyiz, maka tidak wajib atasnya untuk berpuasa. Wa yasihhu minhu tatawwu'a. Tapi sah jika dia berpuasa. Puasanya sah, teranggap. Naam, berpahala. Wa yanbaghi liwaliyyi amrihi amruhu bihi idza kana yutiquh. Dan kewajiban bagi waliul amr, bagi para orang tua atau yang berkedudukan sekedudukan orang tua, maka wajib
baginya untuk memerintahkan dan menghimbau anak yang berada dalam kekuasaannya untuk berpuasa. Dengan syarat apabila anak tersebut memiliki kemampuan secara fisik. Apa hikmah dan tujuannya? Liya'tadahu wa yansha'a alaihi. Agar anak tersebut terbiasa untuk melakukan puasa dan memiliki kesiapan untuk menjalankan ibadah tersebut. Dan tumbuh di atas kebiasaan yang demikian. Wala yajibu shaumu ala majnunin hatta yafiqa. Dan tidak wajib bagi seorang yang gila, hilang akal, tidak waras untuk berpuasa, tidak wajib. Sampai dia sadar, waras, sembuh. Nah, permasalahannya sekarang, bagaimana jika orang yang gila tersebut, dia sembuh dan kembali akalnya di tengah hari Ramadan. Misalkan, dia tadinya gila. Kemudian setelah berlalu waktu zuhur atau di pagi harinya, qadarullah, subhanallah, dia sembuh. Secara tiba-tiba dia kembali akalnya waras. Maka apa yang wajib bagi dia? Akan disebutkan oleh Syekh di paragraf berikutnya. La yajibu shaumu ala majnunin hatta yafiqa. Tidak wajib puasa bagi seorang yang gila sampai dia sadar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an thalathah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terangkat catatan pena itu dari 3. Disebutkan salah satunya wa dzakara minhum al majnun hatta yafiqa, yaitu orang yang gila sampai dia sadar. Fa shaumu idan yajibu 'alal muslimil balighil aqil. Maka puasa Ramadan itu wajib secara individual, wajib aini bagi setiap muslim yang telah balik dan berakal. Jadi adanya kadar akal, maka terbebani beban taklif untuk menjalankan ibadah puasa. Tidak ada udzur padanya untuk tidak berpuasa selama dia tidak memiliki udzur syar'i. Fa in kana sahihan muqiman wajaba alaihi adaan. Sekarang disebutkan oleh Syekh tentang konsep puasa. Apabila seseorang itu berada dalam keadaan sehat dan dia berada dalam keadaan mukim, tidak sedang safar, maka kewajiban puasa atasnya itu sifatnya adaan, yaitu penunaian. Wajib untuk dia tunaikan dan laksanakan ibadah tersebut di hari itu. Wa in kana maridhan wajaba alaihi qadaan. Tapi kalau orang tersebut sakit di hari itu, kewajiban puasa itu konsep dan sifatnya berupa qada. Bukan penunaian di hari itu, tapi berlaku kewajiban itu adalah qada, penggantian di hari yang lain. Wa kana al-haid wan nufasa yajibu alaihi masyamu qadaan. Begitu pula wanita yang haid dan wanita yang nifas. Wajib pula atas keduanya untuk berpuasa, tapi konsep dan sifatnya adalah qada, penggantian, bukan penunaian. Jadi kalau adaan, penunaian sifatnya di harinya, di bulannya. Kalau qadaan, sifatnya di luar bulan. Wa in kana sahihan musafiran. Keadaan yang berikutnya, apabila seseorang itu berada dalam keadaan sehat, hanya saja dia dalam keadaan safar. Khuyyira baina siyami adaan aw yuftiru wa yasumu qada'a. Maka dia diberi opsi pilihan antara melaksanakan puasa tersebut atau dia boleh untuk tidak berpuasa, namun wajib bagi dia untuk menggantinya di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Wa man shara fi athna'in nahari ahlan liwujubis siyam. Sekarang permasalahan. Siapa yang seseorang itu menjadi wajib atasnya untuk berpuasa, bermakna dia telah terkena beban taklif, pembebanan untuk melaksanakan puasa Ramadan di tengah hari Ramadan. Permasalahannya sedikit berbeda dengan yang telah disebutkan di awal. Kalau di awal, seseorang yang menjadi sosok individu yang terkena kewajiban puasa di tengah bulan Ramadan. Apa jawabannya tadi? Jawabannya wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa Ramadan di sisa hari yang tersisa. Dan tidak wajib bagi dia untuk mengqadha, mengganti puasa yang dia tinggalkan sejak awal Ramadan. Karena dia bukan sosok individu yang terkena beban kewajiban puasa Ramadan ketika itu. Sekarang permasalahan yang lainnya, seseorang terkena beban taklif kewajiban puasa Ramadan di tengah hari Ramadan. Apa katanya Syekh? Di sini disebutkan kama law aslamal kafiru. Contohnya seperti apa? Orang yang tiba-tiba terkena beban puasa Ramadan di tengah hari Ramadan. Contohnya seorang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam di pagi harinya atau di siang harinya atau di sore harinya. Atau au balagha sabiyu, atau seorang anak kecil yang balik di pagi harinya, di siang harinya maupun di sore harinya.
Au tahurat al-haid au an-nufasa, atau seorang wanita yang haid yang kemudian suci di pagi hari Ramadan atau di siang atau di sore harinya. Au syufiyal maridu, atau seseorang yang tadinya sakit kemudian datang waktu siang ternyata dia sembuh. Tadinya dia sakit, mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, tapi di siang hari ternyata dia telah sembuh, segar bugar. Atau qadimal musafir, dia tadinya mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa, musafir. Ternyata di siang hari dia telah sampai di tempat mukimnya, di tempat tinggalnya. Menjadilah dia keluar dari sifat musafir, menjadi seorang yang mukim. Au afaqal majnun, atau seorang yang tersadar dari kegilaannya, akalnya kembali. Au qamatil bayyinatu ala dukhuli syahri fi athna'in nahar, atau misalkan dalam situasi kondisi di mana baru disadari bahwasanya di hari tersebut telah masuk bulan Ramadan. Misalkan dilihat di malam sebelumnya hilal tidak tampak. Ternyata hilal tersebut baru tampak di pagi harinya atau di siang harinya, bahwasanya puasa Ramadan telah masuk di hari itu. Baru disadari ketika telah pagi hari atau siang hari. Hal-hal yang demikian ini bagaimana hukumnya? Fa inna kullan min haula'i yalzamuhul imsaku baqiyatal yaum. Katanya Syekh di sini, semua keadaan yang demikian itu, apa saja? Seorang yang kafir kemudian masuk ke dalam Islam di tengah hari Ramadan, atau seorang anak yang kemudian balik di siang hari Ramadan, atau orang yang sakit kemudian sembuh, orang yang safar kemudian dia mukim sampai di tempat tinggalnya, atau wanita yang haid kemudian dia suci, orang yang gila kemudian dia sadar. Nah, ini bagaimana hukumnya? Katanya Syekh di sini, seluruhnya yang demikian itu semuanya dari mereka wajib untuk menahan diri di sisa hari yang ada. Bermakna dia wajib untuk berpuasa. Wajib untuk berpuasa dan menahan diri dari segala yang membatalkan puasanya. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Sampai datang waktu maghrib. Kenapa? Karena hari itu memiliki kehormatannya sendiri. Karena hari tersebut memiliki kesakralannya sendiri. Termasuk hari puasa, termasuk hari Ramadan. Maka wajib untuk berpuasa. Yalzamuhu al-imsak baqiyata al-yawm. Walaupun di pagi harinya dia sempat makan. Walaupun dia tidak meniatkan sejak malam hari. Maka wajib bagi dia untuk menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Atau dalam bahasa yang lain, kita sederhanakan, wajib bagi dia untuk berpuasa di sisa hari yang tersisa sampai maghrib. Wa yaqudunahu, dan wajib pula bagi dia untuk mengqadha hari tersebut. Wajib untuk mengganti satu hari tersebut. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan kewajiban puasa itu sejak awal waktunya. Kemudian dia juga tidak meniatkan puasa tersebut sejak malam sebelumnya. Maka tidak terpenuhi syarat keabsahannya. Wajib bagi dia untuk melakukan qadha di hari tersebut. Jadi ada dua perkara yang harus dilakukannya. Dia tidak boleh, dia wajib untuk berpuasa di sisa hari tersebut sampai adzan maghrib. Dan wajib pula bagi dia untuk mengqadha hari tersebut di hari yang lainnya. Dan ini madhab Al-Imam Ahmad rahimahullah, madhab Hanabilah. Dan Imam Malik juga berpendapat bahwa beliau lebih mengedepankan untuk mengqadha di hari tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad dan An-Nasa'i, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan para sahabat yang mereka itu tidak berpuasa di pagi hari Asyura, kemudian beliau memerintahkan untuk berpuasa di sisa hari yang ada dan menggantinya, mengqadhanya. Karena ketika itu puasa hari Asyura 10 Muharram diwajibkan untuk kaum muslimin, diwajibkan kepada kaum muslimin. Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Sumtum yaumakum hadza?" Apakah kalian berpuasa di hari ini? Maka mereka mengatakan tidak. Nah, karena mereka tidak mengetahui bahwasanya mereka wajib untuk berpuasa di hari itu. Maka Nabi mengatakan, "Fa'atimu baqiyata yaumikum waqduh." Sempurnakanlah sisa hari kalian ini sampai maghrib dan qadhalah
puasa tersebut di hari yang lainnya. Hanya saja hadis ini diperselisihkan ke absahannya. Sebagian mendhaifkannya. Namun hadis ini dijadikan sandaran oleh para fuqaha dari kalangan Hanabilah. Mereka berpendapat dengan kewajiban untuk berpuasa di sisa hari yang ada sampai terbenamnya matahari dan wajib untuk menggantinya di hari yang lain. Syekh kemudian menyebutkan di sini li'annahu yaumun min Ramadan lam ya'tu fihi bi shaumin sahihin tamin falazimahum qada'uhu. Kenapa kok wajib untuk mengqada'? Katanya Syekh, karena hari tersebut adalah termasuk dari hari Ramadan. Sementara dia tidak melakukan puasa secara benar dan secara utuh dari awal waktu. Maka wajib untuk mengqada'nya. Wa inama umiru bil imsaki fi baqiyatil yaumi ihtiraman lil waqti. Lantas kalau diwajibkan baginya qada, bermakna puasanya tidak sah di hari itu, kenapa wajib bagi dia untuk berpuasa di sisa hari yang ada sampai terbenamnya matahari? Disebutkan oleh Syekh di sini, wajib yang demikian itu dalam rangka untuk memuliakan waktu yang ada, karena waktu itu adalah waktu puasa Ramadan. Wa alamu annahu yajibu 'alal muslimi an yahtama bi dinihi wa ma yusahhihuhu. Ketahuilah bahwa saya wajib bagi setiap muslim untuk menaruh perhatian besar terhadap agamanya dan apa-apa yang menjelaskan tentang kebenaran agamanya, yang dapat memperbaiki agamanya, yang dapat membuat agamanya menjadi sah. Wala siyama arkanul islami allati buniya 'alaiha. Lebih-lebih lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam, di mana Islam itu dibangun di atasnya. Wa minha as-siyam, dan di antara rukun-rukun tersebut adalah puasa. Hadhil ibadatul 'azimatu tatakarraru fi hayatil muslim marratan wahidatan kulla 'am. Nah, ibadah yang agung ini terulang dalam kehidupan setiap muslim sekali dalam setiap tahunnya. Li'anna hadhil arkan al-khamsah lil Islam minha ma yalzamul 'abda fi kulli lahzatin min hayatihi la yatakhalla anhu abadan. Karena di antara rukun-rukun Islam itu ada yang konsepnya wajib bagi setiap hamba di setiap detik kehidupannya. Selama hayat masih dikandung badan, selama nafas masih ada di dalam raga, tidak boleh sedetik pun lepas darinya ibadah tersebut. Apa itu? Yaitu dua kalimat syahadat. Syahadatul la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini tidak boleh lepas sedetik pun dari kehidupan seorang muslim. Harus mengiringi kehidupannya sejak awal sampai akhir ajalnya. Tidak boleh sedetik pun terlepaskan darinya. Yaitu tauhid. Wa minha ma yatakarraru fi hayatil muslim kulla yawmin wa lailatin 5 marrat wa huwa salawatul khams. Dan di antara rukun-rukun Islam ada yang sifat dan konsepnya itu terulang-ulang dalam kehidupan seorang muslim setiap harinya 5 kali, yaitu salat 5 waktu. Wa minha ma yatakarraru 'alal muslim kulla sanatin. Dan di antaranya ada yang sifatnya terulang bagi setiap muslim setiap tahunnya, wa huwa zakah was siyam. Naam, yaitu zakat dan puasa Ramadan. Zakat bagi yang telah wajib atasnya untuk menunaikan zakat. Wa minha ma yalzamul muslim marratan wahidatan fi umurihi wa huwa al-hajj. Di antara dari rukun Islam ada yang sifatnya lazim, harus terwujudkan pada seorang muslim sekali seumur hidupnya, yaitu haji bagi yang mampu. Wa idzan fal muslimu murtabitun bi hadhil arkani irtibatan wathiqa. Kalau begitu seorang muslim itu terikat erat dengan rukun-rukun yang 5 tersebut dengan keterikatan yang kuat. Ya, bersifat rukun, amalan-amalan yang fardu rukun Islam. 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Wa takarruruha alaihi yaumiyan wa sanawiyan hasba ahamiyatiha. Pengulangan ibadah-ibadah tersebut setiap harinya atau setiap tahunnya sesuai dengan urgensinya. Wa bihaitsu yastati'u ada'aha wa la tashuqqu alaihi, dari sisi mampu untuk seseorang itu menunaikannya dan tidak berat baginya. Naam. Tsumma hadhil arkanul 'azimah minha ma huwa badaniyun mahab. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa di antara rukun-rukun Islam yang ada itu yang agung, di antaranya ada yang sifatnya pelaksanaannya itu adalah amaliyah badan, murni. Contohnya 2 kalimat syahadat diucapkan dengan lisan, diwujudkan dalam gerak-gerik badan. Begitu pula salat, wasiyam, begitu pula puasa, butuh kekuatan fisik, amal dari amalan badan.
Wa minha ma huwa maliyun mahab wa huwa zakah. Di antara dari bentuk-bentuk rukun Islam yang ada, konsepnya adalah bersifat ibadah harta. Siapa saja yang memiliki harta dan terkena beban taklif untuk dia menunaikan zakat, maka wajib walaupun dia sakit. Walaupun secara fisik dia tidak mampu, karena zakat adalah ibadah harta. Wa minha ma huwa badaniyun wa maliyun kal hajj. Di antara bentuk-bentuk ibadah ada yang sifatnya membutuhkan fisik badan dan juga harta. Contohnya haji. Haji butuh kekuatan fisik, kesehatan jasmani, dan juga butuh perbekalan berupa harta untuk berangkat haji. Wala budda fi jami'iha min tawafuri niyatil khalisati lillah. Kemudian Syekh menyebutkan syarat diterimanya ibadah. Syarat keabsahan suatu ibadah. Syekh sebutkan di sini yang pertama adalah ikhlas. Memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Tidak boleh tersisipi sedikit pun dengan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan-amalan itu dengan niat, dengan ikhlas lillah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini syarat ikhlas. Hanya ditujukan untuk Allah. Wa an tu'adda 'ala al-wajhil masyru'il mutabiqi lima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua dari syarat keabsahan ibadah adalah mencocoki syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencocoki prosedural tata caranya yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai sunnahnya. Ditunaikan di atas konsep dan bentuk sesuai dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama fil hadis, bagaimana dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal dengan suatu amalan apapun itu yang tidak ada dari kami perintahnya, tuntunannya, maka amalan tersebut tertolak. Jadi syarat ibadah harus terpenuhi dua-duanya, yaitu yang pertama ikhlas, memurnikannya hanya untuk Allah. Yang kedua harus sesuai dengan prosedural syariat Nabi SAW. Fawajibun 'alal muslimin an yahtama bi arkanil Islam. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menaruh perhatian terhadap rukun-rukun Islam. Fayati bi kulli ruknin minha fi waqtihil muhaddadi. Maka wajib untuk dia datangkan masing-masing rukun dari rukun-rukun Islam itu pada waktunya yang telah ditentukan. Nah, contohnya apa? Syahadat. Syahadat wajib untuk senantiasa teramalkan sepanjang kehidupan seorang muslim. Tidak boleh sedetik pun terlepaskan darinya. Kemudian salat wajib untuk ditunaikan di waktu-waktu yang telah ditentukan. Khalisan lillahi. Harus murni, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, shawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di atas bentuk yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khitaman as'alullah jalla wa ala an yaj'ala siyamana wa sa'ira a'malina khalisatan maqbulatan wa an yu'inana ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Naam, dengan demikian kita selesai dari kajian di pembahasan kali ini. Naam, kesimpulannya tadi, faedah bahwasanya wajib bagi setiap muslim yang balik, yang akil, berakal, untuk dia berpuasa Ramadan. Selama dia sehat secara jasmani, mampu untuk berpuasa, dan bukan seseorang yang sedang melakukan perjalanan safar, maka wajib bagi dia. Kemudian permasalahan berikutnya, faedah dari Syekh, yaitu seseorang yang masuk Islam atau terkena beban kewajiban berpuasa di tengah bulan Ramadan. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya wajib bagi dia untuk berpuasa di sisa hari yang ada. Apakah wajib bagi dia untuk mengqadha hari-hari yang terlewatkan? Jawabannya tidak wajib. Dan ini ijma' madhab fikih yang 4. Di sana ada pendapat yang lainnya yang mewajibkan qadha, yaitu pendapatnya dari Atha. Wajib untuk mengqadha hari-hari yang terlewatkan. Kemudian permasalahan yang lainnya, yaitu seseorang yang terkena kewajiban puasa di tengah hari Ramadan, di siang hari Ramadan. Maka hukum atasnya wajib bagi dia untuk berpuasa di hari itu, menyelesaikan sisa waktu yang ada sampai terbenamnya matahari. Tidak boleh bagi dia untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian wajib pula bagi dia untuk mengqadha puasa di hari itu. Nah,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.